Halo guys, balik lagi channel Just ID. Dan kali ini gue akan mereview sebuah gamepad dari Rexus, yaitu Rexus Gladius GX100. Sebenarnya gue udah lama nggak main game pakai gamepad ya guys, dikarenakan gue kebanyakan main game FPS di PC, yang pastinya menurut gue kurang cocok kalau pakai gamepad. Tapi selain main game FPS, gue sering main game eFootball 2020 guys. Nah tapi sayang, stick gue sebelumnya sudah rusak nggak lama setelah gue beli guys. Ya wajar sih, karena harganya cuma 40 ribuan kalau nggak salah. Sampai akhirnya gue kepikiran lagi untuk cari gamepad yang agak bagusan guys, yang pastinya biar awet dan nyaman dipakainya. Nah setelah mencari beberapa referensi gamepad, akhirnya gue pilih gamepad ini, Rexus Gladius GX100. Buat kalian yang nggak tahu Rexus merupakan merek dari produk gaming dan aksesoris mobile yang menurut gue harganya sangat-sangat terjangkau dan cocok untuk kaum kere-hore kayak gue guys. Tapi jangan salah, walau dengan harga terjangkau, kualitas produk Rexus cukup oke kok untuk harga yang ditawarkan. Gamepad ini sendiri bisa kamu beli dengan harga di kisaran Rp260.000, tergantung toko di mana kamu membelinya. Fitur apa saja yang diberikan oleh gamepad ini dan apakah worth it dengan harga yang diberikan? Kita akan bahas semuanya di sini guys. Namun sebelum itu, yuk kita unboxing dulu dan lihat ada apa saja di dalam paket box Rexus GX100 ini. Dalam paket penjualan sendiri, yang pertama-tama kamu dapatkan adalah sebuah CD driver. Lalu terdapat buku manual yang di dalamnya ada dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jangan lupa buku manualnya untuk dibaca ya guys, untuk memudahkan kamu dalam pengoperasiannya. Buku manualnya juga sangat mudah untuk dipahami kok. Lalu di dalamnya terdapat kabel USB yang bisa kamu gunakan untuk mencarger gamepad ini. Lalu terdapat kartu garansi, dan Rexus memberikan garansi selama 1 tahun untuk gamepad ini. Setelah itu terdapat nano USB receiver yang dapat kamu pasang di PC agar gamepad ini berguna secara wireless. Lalu selanjutnya terdapat micro OTG yang berfungsi untuk kalian yang akan menggunakan gamepad ini ke platform Android. Oh iya, Rexus GX100 ini support 3 platform ya guys, yaitu PC, Android, dan PlayStation 3. Oke, sebelum gue review, mari kita lihat spesifikasi yang diberikan oleh Rexus GX100 sebagai berikut. Mengenai build quality gamepad ini, gue merasa gamepad ini bisa dibilang punya build quality yang cukup oke, meskipun terbuat dari plastik ABS. Gamepad ini memiliki dimensi 158x103x69 mm. Rexus mengklaim ukuran gamepad ini untuk menyesuaikan dengan ukuran telapak tangan orang Asia. Sedangkan beratnya sendiri adalah 190 gram, dan menurut gue merupakan berat yang cukup ideal, jadi nggak terlalu enteng dan nggak terlalu berat, ya pas lah menurut gue. Secara bentuk mappingnya, gamepad ini sebenarnya mengikuti bentuk dari Xbox ya guys. Secara desain juga menurut gue gamepad ini tampil dengan desain yang cukup menarik, simple dan cukup modern. Feel gue saat menggenggam joystick ini juga cukup nyaman. Tombol-tombolnya terasa cukup empuk saat ditekan, meskipun pada tombol action button sedikit menimbulkan suara clicky ketika gue tekan, ya mirip-mirip menekan keyboard mecha lah. Gamepad ini sudah support multi-platform, yaitu PC dengan OS Windows 7 hingga Windows 10, lalu Android dan PlayStation 3. Gamepad ini juga sudah punya dual mode, yaitu X input dan direct input. Buat kalian yang belum tahu, direct input dan X input adalah mode input controller pada device yang kita koneksikan. D input adalah versi umum yang digunakan untuk mengkoneksikan gamepad ke PC atau ke perangkat Android. Sedangkan X input adalah model koneksi antara gamepad yang kamu pakai dengan Xbox 360. Nah, pada dasarnya game-game pada PC memiliki dua jenis input, yaitu direct input dan X input. Direct input merupakan inputan untuk game-game lama, di mana game tersebut belum disesuaikan untuk menggunakan gamepad, melainkan hanya keyboard dan mouse. Sedangkan game-game sekarang dan yang akan datang hampir semua sudah menggunakan X input, yang berarti menggunakan gamepad Xbox. Gamepad ini punya fitur dual mode dan dapat mengubah mode X input dan D input. Jadi gamepad ini bisa digunakan untuk bermain game lama dan game baru dengan X inputnya. Jadi gampangnya apapun perangkat game yang kamu gunakan bisa menggunakan gamepad ini, atau tinggal plug and play. Gamepad Rexus GX100 ini support teknologi wireless 2,4 GHz dengan jangkauan frekuensi kurang lebih 8 meter. Wow, siapa juga ya yang mau main game dengan jarak sampai 8 meter? Kalaupun ada, mungkin monitornya 100 inch kali ya guys. Buat penggunaan di PC, kalau mau menggunakan ini secara wireless, kalian tinggal colok USB receivernya ke PC dan jangan lupa nyalakan gamepadnya. Sedangkan untuk HP Android, kalian bisa colokkan USB receiver
dengan menggunakan konverter micro OTG yang juga sudah diberikan di boxnya guys. Tentunya pastikan dulu perangkat Android kalian sudah mendukung fungsi OTG. Nah, berhubung gue udah gak main game lagi di smartphone, gue gak akan bahas ini ya guys. Selain wireless, gamepad ini juga bisa menggunakan kabel yang sudah disertakan dalam boxnya. Kabel USB tersebut juga sekaligus bisa buat ngecharge baterai berkapasitas 600 mAh pada gamepad ini. Dengan baterai 600 mAh, gamepad ini bisa kalian pakai hingga 12 jam pemakaian non-stop, sedangkan waktu charge-nya memerlukan 2-3 jam hingga penuh. LED akan berkedip secara cepat saat baterai gamepad menipis, yang artinya sudah saatnya kalian harus charge. Gamepad ini memiliki mode turbo yang sebenarnya bisa kalian gunakan ketika bermain game FPS. Mode ini memungkinkan kalian bisa melakukan tembakan berulang dengan menekan tombol tertentu. Jadi kalian nggak usah tekan tombol berkali-kali. Contohnya saya akan aktifkan turbo pada tombol X. Caranya pertama tekan tombol turbo lalu tekan tombol X. Maka tombol X sudah aktif mode turbonya. Jadi kalau saya tekan X, LED turbo akan menyala. Untuk menonaktifkannya, tekan tombol X tadi beberapa saat, lalu tekan tombol turbo, maka semuanya akan kembali normal. Oh iya, tombol turbo ini hanya bisa dipakai untuk action button ya guys, yaitu tombol X, Y, A, dan B. Mapping tombol dari gamepad ini seperti Xbox controller punya, berbeda dengan controller PlayStation. Untuk kalian yang biasa menggunakan PlayStation, pastinya harus membiasakan diri terlebih dahulu. Gua pun begitu guys, karena gue biasa pakai gamepad dari PlayStation. Yang paling kerasa buat gue adalah posisi directional pad-nya, yang posisinya berbeda dengan gamepad dari PlayStation. Gue sendiri nggak pernah pakai joystick ketika bermain game bola, dan selalu menggunakan directional pad. Nah, directional pad pada gamepad ini berada di bawah, dan tidak simetris posisinya dengan tombol action button, sehingga feel genggaman agak sedikit aneh buat gue. Dan gue butuh penyesuaian cukup lama sebenarnya untuk membiasakan hal ini guys. Perbedaan kedua ada pada tombol trigger atau L2 R2-nya. Meskipun memiliki fitur analog trigger, bentuk tombol ini agak berbeda dengan gamepad model PlayStation. Bentuknya dibuat cukup menurun dan agak dalam ketika dipencet, berbeda dengan tombol L1 dan R1-nya. Sehingga feel tangan akan cukup berbeda untuk yang belum biasa kayak gua pada awalnya. Tapi tombol ini sebenarnya akan sangat enak dan berguna kalau digunakan untuk bermain game model balap atau sport. Karena ketika kalian tekan sedikit, laju kendaraan akan pelan, dan ketika kalian tekan full, laju juga akan gas full. Gue gak bisa bilang mapping ini merupakan kelebihan atau kekurangan, karena menurut gue semua cuma soal kebiasaan aja. Kalau sudah kebiasaan, ntar juga lama-lama jadi nyaman. Ya kayak kalian sama si doi lah. Karena gamepad ini wireless, tentunya delay menjadi perhatian paling utama buat gue guys. Gue udah coba pakai gamepad ini buat main game eFootball dan Tomb Raider. Sejauh gue pakai sih gamepad ini responsif aja, hampir nggak ada delay berarti buat gue. Menurut gue sih sudah pada titik aman untuk sebuah gamepad wireless. Toh teknologi wireless sekarang juga udah canggih kok, sudah bisa menghilangkan delay, bahkan hampir sama aja sekarang mau pakai wireless atau mau pakai kabel USB. Oke, kesimpulan gue begini. Dibanderol dengan harga 260.000, gue rasa gamepad ini sudah amat sangat worth it. Gue gak bisa bilang ini yang terbaik di kelasnya, karena gue gak pernah coba gamepad lain yang sekelas dan beda merek dari gamepad ini. Kecuali kalau dibandingin dengan gamepad gue sebelumnya yang cuma harga 40.000-an, pastinya gak apple to apple. Fitur yang bisa gue highlight menjadi kelebihan gamepad ini sendiri adalah gamepad ini sudah wireless, dan jangkauan frekuensinya bisa sampai 8 meter. Punya dual mode, X input dan D input, yang artinya kalian tinggal plug and play aja. Gamepad ini juga sudah support platform PC, Android, dan PS3. Sudah ada double trigger dan analog bumper, terdapat backlit pada action buttonnya, ada mode turbo yang sudah gue jelaskan tadi, dan ada dual motor vibrator untuk mengoptimalkan permainan kalian. Kekurangannya sendiri gue belum lihat sih, kecuali masalah mapping tombolnya aja yang mirip Xbox. Dan menurut gue itu sangat subjektif. Untuk kalian yang biasa menggunakan gamepad PlayStation, kalian hanya perlu membiasakan diri aja kok. Jadi kesimpulan gue, gamepad ini layak banget sih buat dibeli kalau emang kalian butuh dan sedang cari gamepad untuk menunjang kenyamanan kalian bermain game. Dengan harga dan dibanding semua fitur yang diberikan, gue rasa gamepad ini sudah cukup worth buat dibeli. Nah, sekian dulu review gue kali ini untuk gamepad dari Rexus, yaitu Rexus Gladius GX100.
Oh iya, sebelumnya gue mau notice bahwa review gue ini hanyalah opini gue semata. Lu mau jadiin referensi silakan, dan kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalian bisa komen kalau ada yang mungkin kurang jelas, atau kalau mungkin ada informasi yang gue berikan kurang tepat. Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka, subscribe channel Just ID dan aktifkan loncengnya ya guys, agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. See you on the next video.